Jadi blockchain itu merupakan revolusi teknologi. Silakan ya kalau ada yang ditanya, tanya aja supaya jangan nunggu di interrupt aja. Nanti Mbak Daud. Ini kan tadi kan nggak ada server, kan Hmm. menggunakan data semua. Kira-kira ada sampah data teknologi ini nggak, Pak ya? Karena kan kayak apa-apa itu kan biasanya ada sampah digital. Karena kalau dia nggak pakai server, kira-kira bagaimana dia, Pak dia? Yang 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 dinamakan tidak server itu servernya tidak satu sentral gitu, Pak. Server pakai, ya artinya bukan hanya server dan komputer-komputer lain yang saya ingin jadi, misalkan Pak Daud, saya ingin jadi server, padahal punya PC, punya laptop di rumah ya. Saya ingin jadi servernya Bitcoin. Boleh tuh Pak, itu Bapak namanya miner, ya penambang namanya itu. Jadi server-servernya itu ya para penambang itu. Oh, jadi servernya kayak apa tuh terbagi-bagi, Pak ya, kayak di share kemana-mana gitu. Iya, nah ini nih contohnya perusahaan ini Pak. Ini ya ke perorangan nih, dia punya satu, dua, tiga, punya enam. Dia berarti enam server lah kasarannya. Itu enam miner. Kalau ini bisa banyak nih, bisa ribuan. Dia nyimpan ribuan komputer, suruh mining Bitcoin misalkan. Nah ini servernya jadi banyak. Jadi data-datanya disimpan di sini-sini, data blockchainnya. Nah Oke, baik. Bapak Pak Daud, wah saya nggak ngerti harus bikin program kan ya, harus bisa memelihara komputer, harus punya ruangan. Bapak sewa, bisa. Sewa di cloud, sewa di perusahaan. Sekarang di Indonesia juga udah banyak. Silahkan kalau mau nyewa server dipakai buat mining. Silahkan mau mining apa. Jadi nanti Bapak bayar per bulan berapa atau per tahun berapa, ya Bitcoinnya buat Bapak. Ya, itu cloud mining yang paling populer sekarang yang miningnya di cloud. Tapi Bapak yang punya yang nyewa server daripada beli gitu ya. Karena kan beli juga harus diurus ya Pak ya. Sama seperti rumah. Mending sewa. Nah, Betul, Pak Idi. Ya, karena kalau sudah sistem cloud biasanya harganya jauh lebih rendah daripada kita pegang server sendiri. betul. Silakan Pak, coba ada kok yang cuma 1 juta setahun, 2 juta setahun. Eh, Tergantung apa yang kita ingin mining ya, kriptonya. Menarik. Ini kan industri yang seperti ini sedang ramai. Jadi anak-anak muda sekarang jauh lebih eh, ingin berinvestasi di seperti ini, gitu. Karena kan ini teknologi. Nah, memang harus pilih-pilih negara itu. Bapak kan nggak perlu di Indonesia, bisa aja di negara lain sewa servernya. Cari negara-negara yang memang dingin, karena kalau negara panas kan membutuhkan listrik yang, apalagi harga listriknya mahal ya. Negara dingin yang harga listriknya murah, gitu. Pasti kosnya akan jauh lebih murah. Eh, Banyak negara-negara maju punya servernya di sana, di Antartika, di Norway, di atas tuh ya, tempat-tempat dingin, sehingga harga miningnya murah. Jadi blockchain merupakan revolusi teknologi ya, revolusi karena ya teknologi baru, blockchain itu baru, belum nyampe 20 tahun. Ya, yang pertama kali adalah Bitcoin, aplikasi blockchain. Itu jadi bukan blockchain itu Bitcoin itu adalah aplikasi blockchain. Sama seperti email. Email adalah aplikasi dari internet. WhatsApp adalah aplikasi dari internet. Jadi Bitcoin itu satu aplikasi dari ribuan aplikasi blockchain. Blockchain teknologinya, aplikasinya Bitcoin. Jadi nanti kita bicara aplikasi lain selain Bitcoin. Ya. Tapi sudah terbukti Bitcoin sampai sekarang masih hidup dan terpercaya belum bisa dihack. Berarti kan teknologinya eh, mumpuni. We believe blockchain will be one of the things that can actually transform how we work, how everything is done everywhere in the world. Ini kata CEO IBM, jadi bukan kata orang sembarangan. IBM juga sudah menyiapkan infrastruktur udah dengan blockchain. Banyak sekarang teknologi IBM yang sengaja disewakan untuk digunakan, terutama di supply chain.
Nah, IBM kuat sekali menyiapkan teknologi blockchain untuk supply chain. Misalkan yang sekarang di Indonesia, contoh aja kopi. Kita beli kopi, ini kopi dari Medan asli, ya di kafe. Ya kita beli di kafe, kata orang kafe ini asli katanya dari Medan. Ya gimana cara ngeceknya ini asli dari Medan? Nah, ternyata dia punya blockchain-nya nih. Nih Pak, ini ada ID-nya, ID-nya di blockchain. Bapak baca aja itunya, tag-nya. Ketahuan tuh nanti sejarahnya. Dari sejarahnya yang disimpan di blockchain keluar. Ini dipanen di Medan tanggal sekian. Di daerah apa, suhunya berapa. Terus setelah itu pindah ke mana. Jadi perjalanan kopi dari mulai ditanam sampai ke kafe itu sejarahnya lengkap. Dan itu verifikasi, ada verifikatornya bahwa kopi ini asli dari Medan. Nah, misalkan ya seperti itu. Itulah gunanya blockchain. Tidak bisa dibohongi. Itu, ya. Nah, itu banyak ya benda-benda yang seperti itu yang kita butuh otentifikasi keasliannya. Pakai data biasa nggak bisa. Pakai teknologi digital internet biasa nggak bisa. Harus pakai blockchain. Jadi datanya setiap pengukuran itu otomatis disimpan di blockchain, di server ya, katakanlah di cloud-nya blockchain. Setiap pindah, nyimpen data. Setiap pindah, nyimpen data. Nah, data yang disimpan di blockchain tidak bisa sejak apapun menghapusnya. Nah, itu makanya kita percaya ya bahwa data ini asli. Kelebihannya blockchain.